Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revania Ahya Feriskiateni dengan NIM 16241045 dari program studi statistika dan saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dengan NIM 16241051 dari program studi statistika. Perkenalkan, saya Tisha Darmala dengan NIM 11241083 dari program studi informatika. Perkenalkan, saya Aula Ilmadali Yuma Fatimatus Syaro dengan NIM 17241010 dari program studi ilmu aktuaria. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Sendo Kaunang dengan NIM 10241040 dari program studi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang, adapun latar belakangnya adalah sebagai berikut. Di era digital yang serba terhubung, arus informasi yang deras menuntut akurasi dan pemahaman bahasa yang tinggi. Sayangnya, kesalahan ketik, ejaan yang salah, dan pelafalan yang tidak tepat seringkali menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan misinterpretasi, mengurangi kredibilitas, dan bahkan menghambat produktivitas, baik dalam lingkungan akademik, profesional, maupun sosial. Khususnya dalam bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional yang dominan, kemampuan menulis dan berbicara dengan benar menjadi semakin krusial. Menyadari tantangan ini, kebutuhan akan alat bantu yang dapat meningkatkan akurasi bahasa menjadi semakin mendesak. Sebuah spell checker konvensionalnya memang dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan ejaan, namun belum mampu memberikan panduan pelafalan yang akurat. Oleh karena itu, integrasi teknologi text-to-speech ke dalam spell checker menjadi solusi yang inovatif dan komprehensif. Tidak hanya mendeteksi dan mengoreksi kesalahan ejaan, alat ini juga mampu menghasilkan representasi audio dari kata yang benar dan memungkinkan penggunaan untuk mendengar dan mempelajari pelafalan yang tepat. Dengan demikian, penggunaan tidak hanya memperbaiki kesalahan tulis, tetapi juga meningkatkan pemahaman fonetik, memperkaya kosakata, dan membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimana merancang aplikasi yang dapat mendeteksi kesalahan ejaan dalam bahasa Inggris dengan tingkat akurasi tinggi. Yang kedua, apa metode yang paling efektif untuk memberikan saran perbaikan ejaan berdasarkan konteks kalimat dalam karya tulis akademis. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan aplikasi dalam terjemahan ejaan dalam bahasa Inggris yang benar. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi berbasis teknologi digital yang dapat memeriksa kesalahan ejaan berbahasa Inggris secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam menulis karya tulis akademis dengan bahasa Inggris yang benar dan berkualitas. Yang ketiga yaitu mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam menulis bahasa Inggris di lingkungan akademis. Izin melanjutkan. Untuk metode dalam pembuatan aplikasi ini, model pengembangan perangkat lunak yang digunakan yaitu model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahap berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Yang pertama yaitu ada analisa kebutuhan sistem atau requirement analysis system. Analisis kebutuhan merupakan tahap pertama dari metode SDLC model waterfall. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data. Yang kedua ada desain sistem atau design system. Desain sistem merupakan proses perencanaan mulai dari use case diagram, activity diagram, class diagram, sampai pembuatan desain user interface dari sistem yang akan dibuat.
Fungsi dari desain sistem ini adalah agar pada saat prosesnya implementasi atau penulisan kode lebih mudah karena yang akan dibuat sudah ada gambaran yang jelas. Yang ketiga ada implementasi atau implementation. Implementasi merupakan proses dalam pengubahan desain sistem menjadi bentuk kode program. Yang keempat ada pengujian atau testing. Tahapan pengujian program dilaksanakan setelah sistem selesai dibuat. Pengujian program dilaksanakan atau dilakukan untuk melihat dan memastikan bahwa sistem sudah berjalan seperti yang direncanakan. Yang kelima ada pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan dilakukan untuk evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan secara langsung. Jika ditemukan ketidaksesuaian pada sistem, maka akan dilakukan perbaikan terhadap sistem. Flowchart yang terdapat pada program yang kami buat ini. Untuk yang pertama di sini ada kolom start menggunakan bentuk oval yang biasa disebut dengan terminator. Selanjutnya untuk proses berikutnya yaitu input teks dalam bahasa Inggris, di mana di sini menggunakan kolom input output. Pengguna atau user akan menuliskan atau menginputkan sebuah kata atau satu kalimat dalam bahasa Inggris untuk diperiksa kebenaran dari ejaan tersebut. Lalu pengguna diarahkan untuk menekan tombol cek atau tombol periksa. Selanjutnya, library textbook akan memeriksa ejaan tersebut apakah sudah benar atau belum. Ketika sudah dipencet, ejaan yang benar akan ditampilkan pada program dan ejaan yang benar tersebut merupakan ejaan yang sesuai dengan kamus bahasa Inggris pada umumnya. Lalu di program ini juga terdapat fitur yang dapat menampilkan suara atau pengucapan yang benar pada suatu kata tersebut menggunakan bahasa Inggris. Library yang digunakan yaitu PyTTSX3. Selanjutnya, program akan menjalankan suara tersebut dan pengguna dapat mendengar ejaan yang benar atau tidak jika menekan tombol speak dan program selesai dilaksanakan. Selanjutnya ada pula target hasil yang kami harapkan dari program yang kami buat ini. Yang pertama yaitu pembelajaran bahasa menjadi lebih efektif. Nah, jadi aplikasi ini bisa berfungsi sebagai tutor virtual yang membantu pengguna untuk meningkatkan kosakata, tata bahasa, dan pelafalan dan menjadikannya alat pembelajaran yang komprehensif. Selanjutnya yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan diri pengguna dengan kemampuan untuk menulis dan berbicara yang benar. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan sekali. Pengguna menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi baik di lingkungan akademik, profesional maupun sosial. Jadi keuntungan jika menggunakan program pengoreksi bahasa Inggris itu sangat luas sekali. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap literasi digital dan bahasa. Nah, aplikasi ini juga mendukung untuk peningkatan literasi digital dengan menyediakan akses yang mudah ke alat bantu pembelajaran yang canggih, sekaligus dapat menjembatani kesenjangan antara keterampilan menulis dan juga keterampilan lisan. Sekarang ini saya akan menjelaskan kode program dari aplikasi yang kelompok kami buat yang berjudul Spelling Checker. Nah, kenapa kami membuat aplikasi ini? Karena aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kami sebagai mahasiswa dalam belajar berbagai bahasa, terutama pada bahasa Inggris, karena kami dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengecek ejaan atau penulisan kalimat bahasa Inggris yang telah kami pelajari. Dan kegunaan aplikasi ini, kami dapat memasukkan semua kalimat dalam bahasa Inggris. Apabila terjadi kesalahan, aplikasi ini akan mengecek apabila ejaan tersebut atau kalimat tersebut salah. Lalu aplikasi ini akan memberikan output, yaitu untuk mengecek dan membenarkan kalimat ejaan
kalimat atau ejaan bahasa Inggris yang salah tersebut, aplikasi tersebut akan perbaiki dan memberikan ejaan atau kalimat bahasa Inggris yang sesuai dengan standarnya. Oke. Nah, untuk yang pertama, pada aplikasi ini kami menggunakan GUI Tkinter. Nah, apa sih pengertian Tkinter itu? Nah, Tkinter itu adalah sebuah pustaka standar Python yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis pengguna. GUI Tkinter menyediakan berbagai widget seperti tombol, label, teks yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop dengan tampilan grafis. Pustaka ini memanfaatkan TK atau Toolkit dan TCL atau Tool Command Language untuk menangani GUI. Nah, selanjutnya pada kode program ini kami menggunakan library TextBlob. Nah, apa sih ini TextBlob ini? Nah, untuk library TextBlob ini adalah sebuah pustaka Python untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP atau Natural Language Processing. Dan untuk pustaka ini menyediakan berbagai alat untuk analisis teks seperti analisis sentimen, mendeteksi bahasa, mengoreksi ejaan, dan ekstraksi frasa kata benda. TextBlob ini sangat berguna untuk pemrograman berbasis teks dan aplikasi yang memerlukan pemahaman bahasa manusia. Oke. Lalu yang ketiga, kami menggunakan library PyTTSX3. Nah, apa sih itu? Yaitu sebuah pustaka Python untuk mengkonversi teks menjadi suara. Nah, jadi nanti saat kita menggunakan aplikasi ini, kita akan bisa mendengarkan juga pengucapan kalimat tersebut dalam bahasa Inggris secara tepat. Nah, untuk library ini memungkinkan kita untuk mengubah sebuah teks menjadi suara menggunakan berbagai suara dan bahasa. Dan library ini juga tidak perlu memerlukan koneksi internet atau bisa secara offline, dan mendukung beberapa platform seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Oke. Dan library yang terakhir kami menggunakan PIL. Apa sih itu PIL? PIL itu adalah Pillow atau Python Imaging Library, adalah sebuah pustaka yang digunakan untuk memanipulasi gambar di Python, meskipun sekarang lebih dikenal dengan nama Pillow setelah diperbarui dan dikelola oleh komunitas. Pillow memungkinkan pengguna untuk membuka, memanipulasi dan menyimpan gambar secara format seperti JPEG, PNG, BPMP, dan lain-lain. Pustaka ini mendukung berbagai operasi gambar seperti crossing, rotasi, filter, dan transportasi warna. Nah, itu adalah bagian awal untuk library-library yang kami pakai dalam aplikasi kami dan kami implementasikan ke dalam kode programnya. Nah, untuk yang pertama, untuk struktur yang pertama yaitu kita membuat sebuah variable root. Nah, yang dimana variable root sama dengan TK, yaitu kita menginputkan atau membuat objek jendela utama dari aplikasi ini. Nah, jadi kita membuat sebuah variable yang dimana ini adalah sebuah tampilan awal, yaitu tampilan kosong, untuk membentuk suatu tampilannya, untuk memasukkan beberapa elemen selanjutnya. Lalu yang kedua, kita membuatkan variabel root.title buka kurung tanda kutip, yaitu spelling checker. Nah, di sini root title ini berfungsi untuk memberikan judul pada jendela aplikasi. Nah, setelah kita membuat jendelanya atau tampilan awalnya, kita bisa memberikan nama untuk bagian depannya, bagian depan untuk jendela ini. Nah, kita menginputkan root title buka kurung tanda kutip 2, kita isikan untuk judul aplikasi kita itu spelling checker, baru tanda kutip 2 lagi, baru tutup kurung. Oke, selanjutnya kita membuat root.geometry. Nah, di mana root geometry ini adalah sebuah variabel yang berfungsi untuk mengatur jendela aplikasi sesuai keinginan kita. Nah, untuk pada aplikasi kami ini, kami menggunakan ukuran yaitu root geometry buka kurung tanda kutip 2, yaitu 700 kali 500. Ini panjangnya 700 dikali lebarnya 500. Tanda kutip 2 lagi, baru tutup kurung. Oke, selanjutnya
kita membuat root config. Nah, root config ini berfungsi untuk mengatur warna latar belakang jendela kita. Yang sebelumnya polos berwarna putih, kita bisa mengubah latar belakangnya menjadi warna biru. Oke, kita menginputkan root dot config background, kita membuat variabel buka kurung variabel background sama dengan tanda kutip 2 pagar AA6F6 tutup kurung buka kurung. Nah, jadi pada variabel ini kita menginputkan untuk background jendela kita ini, kita menginginkan ini kode warna berwarna biru muda. Oke, setelah membuat tampilan awalnya dan kita bisa mengganti, kita bisa menginputkan ukuran jendela awal kita dan kita bisa mengubah warna latar belakang jendela kita. Selanjutnya, nah, latar belakang kita ini akan kita berikan background supaya tidak polosan. Oke. Nah, untuk membuat tampilan di layar jendela kita mempunyai gambar atau mempunyai background, kita menginputkan yaitu image. Kita membuat variabel image sama dengan image open rpng. Nah, ini kenapa kita bisa membuat begini? Karena variabel ini akan menginput gambar yang bernama rpng. Nah, jadi kita dalam aplikasi ini atau kode program ini kita menginputkan sebuah gambar rpng yang dimana kita telah memasukkan di file lain. Jadi kode program ini variabel image ini akan mengambil file gambar yang bernama rpng. Oke. Lalu pada variabel background underscore image sama dengan image itk.photoimage. Nah, ini berfungsi sebagai variabel ini berfungsi mengubah gambar menjadi format yang kompatibel dengan Tkinter. Jadi Tkinter support untuk menggunakan variabel yang berisikan image tk.photoimage dalam memuat variabel image, yang dimana variabel image ini akan mengambil gambar yang bernama rpng. Lalu kita akan menyesuaikan ukuran gambar dengan latar belakang background kita. Nah, yang dimana pada ini kita akan membuat sebuah variabel label, yang dimana label ini digunakan untuk menampilkan gambar sebagai latar belakang dengan ukuran dengan memasukkan input background underscore label dot place rail width-nya sama dengan 1 dan rail height-nya sama dengan 1. Nah, apa sih rail width dan rail height ini? Rail width ini adalah untuk panjangnya, ya. Untuk panjangnya 1 dan rail height ini tingginya adalah 1. Nah, jadi untuk latar belakang ini, jadi kita memastikanlah jendela kita yang ukuran tadi 700 kali 500, jadi kita kasih pas dengan ukuran gambar background kita. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya engine py.sx3. Nah, variabel ini yang berfungsi untuk kita menginputkan agar pada aplikasi kita ini dapat mengubah teks menjadi suara. Jadi aplikasi ini akan membacakan teks atau ejaan yang telah dikoreksi atau telah dibenarkan untuk menjadi suara, agar kita juga tahu untuk penggunaannya sendiri. Kepada fungsi text filling. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengambil teks yang dimasukkan pengguna melalui entry yaitu enter text, yang dimana dengan enter, lalu fungsi ini akan memperbaiki ejaan yang menggunakan text block. Nah, text block ini dia yang berfungsi untuk memperbaiki ejaan bahasa Inggris yang telah kita inputkan tadi menjadi ejaan atau kalimat bahasa Inggris yang benar dan menampilkan hasil perbaikannya pada wait test. Nah, oke. Nah, untuk memperbaiki ini pada right str correct ini. Nah, dia akan yang memperbaiki ejaan. Oke. Nah, selanjutnya pada fungsi speak text, yaitu fungsi ini mengambil fungsi ini berfungsi untuk mengambil teks yang diperbaiki dari weak test ini, lalu dan
jika ada teks yang diinputkan oleh pengguna yang bisa dibaca, maka teks tersebut akan dirubah menjadi suara menggunakan library PyTTX3 yang telah kita inputkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pada fungsi change rate. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang berfungsi untuk mengubah kecepatan bicara pada PyTTSX3 yang dimana kita dapat mengubah kecepatan dalam mengucapkan kalimat tersebut sesuai dengan nilai yang dipilih oleh pengguna di slider. Jadi kita bisa mengatur kecepatan saat program atau aplikasi ini mengucapkan suaranya. Oke. Nah, lalu kita akan membuat heading ini yaitu tampilan paling atasnya, yaitu untuk label ini akan menampilkan judul aplikasi di jendela. Nah, jadi kita inputkan heading sama dengan label buka kurung root text, isikan judulnya itu spelling checker. Lalu fontnya kita menggunakan Trabacet MS 30 ukuran 30 dan bold, dan backgroundnya berwarna biru muda, dan untuk background tulisannya itu berwarna hitam antara dan putih. Lalu kita entry weights, atau untuk ini adalah variabel yang berfungsi untuk menginputkan teks, yaitu entry digunakan untuk menerima input teks dari pengguna yang akan diperiksa ejaannya. Nah, pengguna akan memasukkan ejaan atau kalimat bahasa Inggris, lalu untuk variabel inilah yang berfungsi untuk menerima atau menginputkan ejaan atau kalimat bahasa Inggris dari pengguna. Nah, lalu untuk button check. Nah, tombol ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa ejaan teks atau kalimat yang telah dimasukkan. Nah, untuk variabel button ini, variabel button ini berfungsi sebagai untuk pengecek ejaan. Nah, apabila pengguna telah memasukkan kalimat atau ejaan bahasa Inggrisnya, pengguna bisa mengklik tombol button yang bernama check. Nah, lalu button check ini akan mengarah ke fungsi check spelling. Nah, yang dimana fungsi ini adalah untuk mengecek ejaan yang telah diinputkan oleh pengguna, seperti itu. Lalu ada tombol speak. Nah, speak button ini, tombol ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mendengarkan teks yang sudah diperbaiki. Nah, jadi setelah kita mengklik tombol check, lalu aplikasi ini akan mengecek ejaan tersebut, lalu memberikan sebelumnya dia akan memeriksa dan memperbaiki ejaan, lalu ejaan yang telah diperbaiki itu akan dihasilkan pada kolom di bawah. Nah, pada fungsi tombol speak ini, pengguna bisa mengklik ini untuk mendengarkan teks yang sudah diperbaiki atau sudah dibenarkan ejaannya oleh aplikasi ini. Nah, lalu ada red slider. Nah, red slider ini yaitu yang dimana berfungsi untuk pengguna untuk mengatur kecepatan bicara atau speech rate dari library PyTTSX3. Nah, dimana pengguna ini dapat mengatur kecepatan saat aplikasi ini mengeluarkan suaranya. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya. Oke. Selanjutnya, red label ini berfungsi untuk menampilkan kecepatan bicara. Jadi kita ini adalah speech rate-nya yaitu dari 0 sampai 200. Jadi kecepatan bicaranya itu bisa dari 0 sampai 200 begitu, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk chest label ini adalah label dan text weights untuk menampilkan teks yang diperbaiki. Nah, jadi text weights ini digunakan untuk menampilkan teks yang sudah diperbaiki. Jadi chest label dan spell text ini adalah sebuah variabel yang berfungsi untuk menampilkan hasil ejaan atau kalimat bahasa Inggris yang telah diperbaiki atau telah dicek. Jadi hasil dari ejaan tersebut yang telah diperbaiki akan muncul pada variabel ini dan pada kolom tersebut. Dan untuk root main loop-nya ini, ini adalah yaitu menjalankan aplikasi GUI yang menjaga jendela aplikasi tetap terbuka dan merespon interaksi pengguna. Nah, jadi secara keseluruhan untuk program ini adalah
aplikasi desktop untuk memeriksa dan memperbaiki ejaan teks dengan opsi untuk mendengarkan hasil perbaikan melalui suara. Jadi semoga dengan adanya aplikasi ini kita sebagai mahasiswa dapat lebih lagi belajar dalam menuliskan ejaan atau kalimat bahasa Inggris, dan kita juga bisa mendengarkan pengelafalan atau pengucapan kalimat atau ejaan bahasa Inggris tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengetes penggunaan aplikasi ini, bagaimana cara kerjanya. Oke, pada aplikasi ini kita tadi sudah menjelaskan kode programnya, yang dimana ada headingnya atau judul dari aplikasi ini yaitu spelling checker. Lalu ada kotak ini yaitu yang dimana berfungsi untuk pengguna ini menginputkan kalimat atau ejaan bahasa Inggris yang ingin mereka cek. Lalu ada tombol cek yang berfungsi untuk mengecek ejaan atau kalimat bahasa Inggris yang telah diinputkan pengguna. Lalu speak ini, tombol speak ini berfungsi untuk mengubah teks yang telah dikoreksi atau yang telah diperbaiki tadi menjadi suara agar kita bisa mendengarkan untuk pengucapan dari ejaan bahasa Inggris tersebut. Lalu di sini ada slider yaitu speed rate ini yang berfungsi di mana kita dapat mengatur kecepatan pembaca dari aplikasi ini, yaitu untuk kecepatan suara untuk mengubah teks menjadi suara, yaitu kecepatannya saat membacakan teks yang telah diperbaiki. Lalu ada correct text, yaitu kalimat yang telah diperbaiki. Lalu di sini adalah tempat hasil ejaan atau kalimat bahasa Inggris yang telah diperbaiki. Oke. Nah, di sini saya akan punya contoh, kita langsung aja kita copy. Nah, di sini saya akan membuat kalimat ini seakan-akan menjadi salah ya. Nah, kita akan membuat aplikasi ini salah. Nah, di sini kan banyak beberapa kalimat bahasa Inggris yang salah. Lalu kita klik tombol cek. Nah, oke teman-teman, ini dia akan menghasilkan teks ejaan yang sebelumnya salah menjadi benar. Nah, ini hasilnya ini jadi can to sing very well. Nah, yang sebelumnya G-nya ada 2, very-nya, Y-nya ada 3, dan well, L-nya ini ada 4. Nah, jadi dia memperbaiki ejaan tersebut. Nah, apabila kita memencet tombol speak akan mengeluarkan suara sepertinya. Can to sing very well. Nah, kita coba sekali lagi. Can to sing very well. Nah, jadi ini kan kecepatan nih. Jadi kita bisa atur terserah kita, sebebas kita. Saya atur coba ke 130. Can to sing very well. Nah, seperti itu ya cara kerja aplikasi ini. Oke, kita hapus lagi. Saya mempunyai contoh kalimat lagi. Nah, di sini ada kalimat place. Nah, ini tentu salah ya. Ini tentu ejaannya sudah salah. Harusnya place, harusnya play kan? Harusnya play. Kita klik tombol cek. Nah, jadi dia akan memberikan hasil output yang ejaannya telah diperbaiki. Yang sebelumnya place ini jadi yang benarnya adalah play. Jadi kita apabila kita mengklik tombol speak, kita akan mendengarkan pengucapannya. Plays. Nah, sekali lagi. Plays. Oke. Seperti itulah penggunaan aplikasinya. Lalu saya akan ada contoh lagi satu. Nah, Nah, di sini kan ada going to the market yesterday. Nah, ini kalimatnya sudah benar, tapi saya akan seakan-akan membuat kalimat ini akan menjadi salah ya. Nah, ini kita ubah-ubah sedikit. Nah, ini nih sudah menjadi kalimat yang salah kan? Sudah menjadi kalimat salah. Lalu kita klik cek. Nah, jadi going to the market yesterday. Nah, yang dimana? Jadi kalimat ini sebelumnya salah sudah diubah atau diperbaiki menjadi yang benar. Jadi going to the market yesterday. Kita klik tombol speak lagi akan mengeluarkan suaranya seperti ini. Going to the market yesterday. Nah, sekali lagi.
Going to the market yesterday. Oke. Semuanya terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih.